Kisah Raja Parikesit. Saat Parikesit masih berada dalam kandungannya, ayahnya yang bernama Abhimanyu turut serta bersama Arjuna dalam pertempuran besar Bharatayuddha di daratan Kurukshetra. Dalam pertempuran tersebut, Abhimanyu gugur dalam serangan musuh yang dilakukan secara curang dan brutal, dan meninggalkan ibu Parikesit yang bernama Uttari. Pada pertempuran di akhir hari ke-18, Aswatthama bertarung dengan Arjuna. Karena sebelumnya Aswatthama membunuh kelima anak Pandawa dan juga saudara Drupadi, yaitu Drestajumna. Aswatthama dan Arjuna sama-sama sakti dan sama-sama mengeluarkan senjata Brahmastra. Karena dicegah oleh Sri Krishna, Aswatthama dianjurkan untuk mengarahkan senjata tersebut kepada objek lain. Maka Aswatthama memilih agar senjata tersebut diarahkan ke kandungan Uttari sebagai pembalasan dendam terhadap temannya, yaitu Duryodhana. Senjata tersebut pun membunuh Parikesit yang masih berada dalam kandungan. Atas pertolongan dari Sri Krishna, Parikesit dihidupkan. Aswatthama kemudian dikutuk agar mengembara di dunia selamanya. Resi Domya menyampaikan ramalannya kepada Yudhishthira setelah Parikesit lahir, bahwa ia akan menjadi pemuja setia Dewa Wisnu. Dan semenjak ia diselamatkan oleh Sri Krishna, ia akan dikenal sebagai Wisnurata, atau orang yang selalu dilindungi oleh sang dewa. Resi Domya juga meramalkan bahwa Parikesit akan selamanya mencurahkan kebajikan, ajaran agama dan kebenaran, dan akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Ia akan menjadi ksatria panutan seperti Arjuna, yaitu kakeknya sendiri, dan akan membawa kemansyuran bagi keluarganya. Parikesit menjadi Raja Hastina setelah para Pandawa melakukan sanyasin atau perjalanan suci. Nah, masih ingatkah dengan tokoh Yuyutsu? Yuyutsu ini menjadi penasehat Raja Parikesit dalam pemerintahan Hastinapura. Dan masih ingatkah dalam serial Mahabharata saat kemunculan Raja Ular Taksaka? Kala itu Taksaka pernah bersumpah akan membunuh keturunan Arjuna. Dan benar, kelak kematian Parikesit dikarenakan oleh gigitan Taksaka. Selengkapnya adalah seperti ini. Suatu hari, Raja Parikesit pergi berburu ke tengah hutan. Ia lelah lalu berhenti untuk beristirahat. Akhirnya ia sampai di sebuah tempat pertapaan di mana tinggal Begawan Samiti. Ketika itu, sang resi sedang duduk bertapa dan membisu. Tatkala sang raja bertanya kemana buruannya pergi, Begawan Samiti hanya diam. Karena pertanyaan tidak dijawab, Raja Parikesit menjadi marah dan mengambil bangkai ular yang ada di dekatnya dengan anak panahnya, lalu mengalungkannya ke leher Begawan Samiti. Kemudian, saat anaknya Begawan Samiti, yaitu sang Srenggi, pulang, ia melihat bangkai ular hitam melilit leher ayahnya. Karena marahnya, kemudian sang Srenggi mengucapkan kutukan bahwa Raja Parikesit akan mati digigit ular dalam 7 hari sejak kutukan tersebut diucapkan. Begawan Samiti merasa kecewa dengan perbuatan putranya tersebut, yang mengutuk raja yang telah memberikan mereka tempat berlindung. Akhirnya, Begawan Samiti berjanji akan mengurungkan kutukan tersebut. Ia lalu mengutus muridnya untuk memberitahu sang raja. Namun, sang raja merasa malu untuk menerima bantuan pencabutan kutukan dari Begawan Samiti dan memilih untuk berlindung.
Pada saatnya tiba, naga Taksaka pergi ke Hastinapura untuk melakukan perintah Sang Srenggi untuk menggigit Sang Raja Parikesit. Penjagaan di Hastinapura sangatlah ketat. Sang raja berlindung dalam menara tinggi dan dikelilingi oleh prajurit, brahmana, dan ahli bisa. Untuk bisa membunuh sang raja, naga Taksaka lalu menyamar menjadi ulat dalam buah jambu. Kemudian jambu tersebut disuguhkan kepada sang raja. Merasa telah aman karena saat itu adalah sore hari ketujuh, Raja Parikesit menjadi lengah. Kutukan tersebut menjadi kenyataan. Ketika jambu tidak dimakan, ulatnya berubah menjadi naga Taksaka kembali, yang lalu menggigit leher sang raja. Parikesit lalu tewas menjadi abu. Setelah kematian Parikesit, tahta kerajaan Hastinapura diberikan kepada anaknya. Rasa takut selalu berasal dari dalam hati manusia itu sendiri. Terkadang ketakutan akan kehilangan kekayaan. Terkadang ketakutan dipermalukan. Terkadang takut terpisah dari mereka yang kau sayangi. Karena itulah, ketakutan saat ini sepertinya normal untuk semua orang. Pernahkah kau pikirkan itu? Apakah keadaan atau hal-hal yang menjadi penyebab rasa takut adalah juga akar dari kedukaan? Tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa takut tidak menyelesaikan masalah di masa depan. Rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang. Itu tidak ada hubungannya dengan hal apapun juga. Meski sudah mengetahui rasa takut tidak lain hanyalah sebuah imajinasi, apa sulit untuk lepas darinya dan hidup di dunia ini tanpa rasa takut? Coba kau pikirkan itu.